wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya dan tim akan menyampaikan salah satu materi bahasa Indonesia kelas 12, yakni novel sejarah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nur Homaria Sada, selaku ketua dari tim Sultan Takdir Alis Jabana, bersama anggota saya Maulidiana Rizkia Rahma dan Aziz Kuncoro. Filosofi tokoh sastrawan Indonesia, Sultan Takdir Alis Jabana. Lahir di Sumatera 11 Februari 1908. Sultan Takdir Alis Jabana adalah seorang pelopor dan tokoh sastrawan pujangga baru. Ia juga seorang budayawan dan ahli tata bahasa Indonesia. Ia juga seorang pendiri Universitas Nasional Jakarta. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi novel sejarah. Novel sejarah merupakan novel yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya ada jenis-jenis novel sejarah. Yang pertama, rekon pribadi, yakni novel yang berisi tentang peristiwa di mana penulis berpartisipasi secara langsung. Yang kedua ada rekon faktual, yakni novel yang berisi tentang cerita ulang mengenai fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga ada rekon imajinatif, yakni novel yang berisi tentang cerita faktual yang disajikan secara lebih rinci. Nah, berikutnya ada struktur novel sejarah. Bagian ini meliputi yang pertama, orientasi. Bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, sudut pandang, dan juga hubungan dari para tokoh. Bagian orientasi ini biasanya menceritakan bagaimana hubungan para tokoh dan bagaimana awal kejadian yang akan diceritakan dalam novel. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Setelah orientasi akan dilanjutkan dengan pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa menjadi transisi antara peristiwa awal dan peristiwa inti cerita di dalam novel sejarah. Biasanya pengungkapan peristiwa ini menceritakan bagaimana kejadian awal atau kemunculan suatu kejadian yang memicu terjadinya konflik. Yang ketiga, konflik. Konflik adalah bagian titik puncak peristiwa dalam novel sejarah. Konflik ini bisa dikatakan sebagai masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam novel. Yang keempat, puncak konflik. Puncak konflik adalah bagian puncak atau inti dari novel. Bagian ini biasanya bagian yang paling menegangkan dan seru dalam novel sejarah. Yang kelima, resolusi. Bagian ini biasanya diceritakan nasib para tokoh yang terlibat dalam konflik. Yang keenam, koda, yakni penutup pada novel yang berisi kesimpulan cerita dan pesan yang bisa dipetik oleh para pembaca. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Yang pertama, kata atau kalimat bersifat lampau. Kata atau kalimat yang sifatnya lampau ini biasanya digunakan dalam novel sejarah untuk menguatkan gambaran serta konteks latar waktu dan latar tempatnya. Yang kedua, konjungsi kronologis. Novel sejarah juga biasanya banyak menggunakan konjungsi kronologis atau temporal untuk menggambarkan urutan waktu. Yang ketiga, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh dalam novel sejarah, seperti mengharapkan, menginginkan, mendambakan, merasakan, dan menganggap. Nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama, nilai agama.
Nilai agama adalah nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan beragama manusia. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang termuat dalam sebuah karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, peradaban maupun kebudayaannya. Yang ketiga, nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang termuat pada teks cerita sejarah dan berkaitan dengan kehidupan teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan ceritanya. Yang keempat, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan ajaran mengenai akhlak budi pekerti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga video ini bisa bermanfaat serta dapat menjadi sumber media belajar untuk teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.